Halo Mas Isan. Halo, jumpa lagi dengan kita channel Konam Sensei, Channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan. Nah, sekarang kita berada di Tulungagung, Mas, di Tulungagung di kandangnya Pak Andre lagi, Mas. Nah, ini karena Pak Andre itu punya 3 kandang, Mas. Wow. Kalau ditanyain siapa Pak Andre ya nanti tahu sendirilah. Orang Tulungagung ya tahu mungkin ya. Nanti bakal tahu sendirilah backgroundnya Pak Andre. Kita lihat seputarnya, Mas. Masih tepat. Ini lahan Mana, kosong. Mas? Waduh. Lahan kosong. Luas, sebelahnya Mas, ya? sana itu sudah Sungai Berantas. Mas, kayak gini, kayak ini, Mas. Kayak taman Teletubbies, Mas, dari kamera ini ya. Nah, Kursi loh. sebelahnya ini kebun tebu. Ya, sebelah sana sudah ada, itu juga kandang-kandang agak banyak sih. Kebun tebu, Bapak. Ini semuanya itu kebun tebu. Oke, Mas, kita langsung menuju jalan kandang, di Mas. kandangnya Pak Andre ini kita ingin membagikan ilmu peternakan dan juga fasilitas yang melengkapi yang membuat kandang itu serasa kayak bukan kandang. Apa, Mas? Nah, maka apa yang terjadi, mari kita lihat dari sini. Memang ini ada salah satu kandang yang benar-benar terkonsep, Mas. Waduh. Untuk tanduknya terbuat di sini ya. Berada di sini sudah ada antena kan, itu kan. Antena. Ya. Ini Nah, lihat kandangnya Pak Andre ini semua serba rapi. Halo, Mas. Ini ABK-nya. Dan yang mulianya itu ya duduk di sana. Sebelum ke sana kita menyamping dulu, Mas. Ya, betul. Iya nih, sekeliling kandang ini enggak ada apa ya, sampah, kotoran enggak ada. Memang terkonsep. Ini mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk yang ingin proyeksi bangun kandang di 2022. Kandangnya Pak Andre ini bisa menjadi acuan lah. Minimal seperti ini, kalau lebih bagus lagi lebih mantap kan gitu. Mantap. Pokoknya kandang ini bersih sekali, Mas. Tercermin kalau kandang bersih, peliharaannya juga pun nyaman, pastinya. Yang disampaikan Pak Andre juga sih, karena ternak ayam itu juga berpengaruh dengan orang yang memelihara. Kalau pikiran kita tenang, pikiran kita santai, happy, ayam pun juga pasti hasilnya akan lebih bagus. Oke, langsung sapa aja Pak Andre, Mas. Pak Andre, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Andre. Mohon izin ambil video, Pak ya. Langsung aja. Okay. Ngomong-ngomong, kita dengar suara nyanyi-nyanyi apa nih, Mas? Kita lihat lah. Intip, Mas. Nah, ini mungkin yang menjadi nilai lebih di kandangnya Pak Andre ya. Apa, Mas? Kita masuk di dalam sini lah. Ada tempat karaoke-nya, Mas. Salah satu kandang yang punya entertainment itu, Pak, Mas, tutup, Mas. Nah, kita tutup. Aduh, adem, Mas. Ada AC-nya, juga ada CCTV, Mas. Jadi ketika kontrol kandang mulai pintu masuk dalam kandang ada kontrol di situ. Oke. Wah, AC-nya 2. Wih, mantap pokoknya. Wih, ini nanti kena copyright nggak ya ini kalau nggak di ini? Oke lah, pokoknya bagus untuk kandangnya ini. Kita lanjut, Mas. Wah, Mas. Bisa ditiru. Jos, mantap. Kita buat, Mas, kayak gini ya. Mantap. Nanti kita buat di markas seperti ini, Mas. Nggak sabar ya. Oke. Langsung kandang bawah. Kita langsung. Andre. Pak, izin masuk ya. Nggak ikut, ayo. Pak Andre ikut. Jelasin. Pak Andre. Lihat dari pintu. Nah, kita masuk dari sini. Oh, kemitraannya Pokpan, Mas. Pokpan. Ya. Mantap, Pokpan. Pokpan. Dari sini apa, Mas, yang kita akan sampaikan ke teman-teman semua? Itu yang pertama. Kalau saya, Mas, pintu masuk aja lah, Mas. Bersihnya kayak gitu. Bersihnya ini kayak biasanya masuk kandang itu banyak kotorannya, kotoran terus sekem yang acak-acak. Ini enggak, masuk aja bukan kandang ini kayaknya ya, Mas ya. Terus sistem ininya juga. Ini ada seling, Mas. Pemasangan selingnya pun nggak nanggung-nanggung, Mas. Besi di sini langsung besi. Ya, jadi memang kekuatannya memang mantap. Tapi memang backgroundnya Pak Andre itu memang dulunya orang dia apa, Pak? Konstruksi baja. Jadi ya memang diterapkan di kandangnya Pak Andre sendiri. Oke, Mas, agak maju ke depan biar dapat cahaya, Mas, kita. Assalamualaikum. Ini harus ucap salam buat ayam-ayam kecil kita yang sangat sehat. Wih, yes, mantap ini, Pak. Umur berapa ini, Pak Andre? Baru umur 12 mau ke 13. Umur 12-13. Kita lihat keseragamannya bagus. Ukuran kandang, Pak, ukuran kandang berapa ini? Ukuran kandang 9,5 kali 70 ini. Oh, 9,5 kali 70. Populasi 17.000. 17.000. Wah,
Ini blowernya ada berapa ini Pak? Ada 4. 4 ya? 4. 4 cukup. Cukup. Kun ya berarti ya Pak? Kun. Oh, emang ada reelnya ini Pak? Ada. Nah. Ini kalau mau panen atau Bawa pakan ya, ngangkut pakan, Ya. tinggal dorong gitu ya. Wih. Jadi kalau salah satu ABK-nya capek tinggal naik aja ini. Pak Andre ini sampai memikirkan ABK-nya juga ya. Bagaimana cara pelihara ayam itu enggak terlalu Nggak capek, terlalu fokus capek. untuk pemeliharaannya. Pemeliharaannya. Tenaganya tidak terbuang sia-sia Mas. Begitu Pak Luan. Makanya di kandang Pak Andre ini kan populasi 17.000, ABK-nya cuma 2 orang Pak ya. 2 orang. 2 orang itu udah tercukupi Mas. Cukupi. Ya karena ada dibantu dengan reel ya kan. Nah, ini Dibantu sistem seling kan itu kan membantu lebarnya tadi 9 Mas ya. 9. 9,5 Tapi Pak ya. lebarnya kok cuman ini ya, 3 ya. 3. Maksudnya kan Tempat pakannya. oh Kan iya. kita bagi. Biasanya kalau tempat pakan otomatis 3 tempat pakan, nipelnya 4. 4 betul. Karena tempat pakannya kan lebih rapat. Hmm. Tapi sebenarnya ini udah saya bikin rapat semua ini tempat pakan. Oh ya, Setengah meter Mas. biasanya kita jaraknya memang 1 meter Mas. Ini cuma 1,5 meter udah taruh Biar gini. maksimal hasilnya. Biar maksimal ya. Oke. Kita nggak perlu kucung deh Mas. Karena Udah. ayam ini biar nggak stres, Udah kasihan. bisa dilihat lah kalau ini Sehat lah mantap. pokoknya. Ya kita zoom lah. Nggak apa-apa, sama aja nggak apa-apa. Naik aja sini. Oh naik. Wah ini teman-teman. Nanti kita lihat yang atas Jawa. Lihat ini. Ayamnya Untuk mantap. Ayamnya ini dan ini di usia tadi 13. 13 13 hari loh sekemnya. Ini enggak ditabur atau diambil Pak ini Pak? Dia apa di saruk aja. Oh, dibolak-balik. Dibolak-balik, Oh, tapi bersih loh. Bersih sekali ini Bersih, Pak. ayam. Mungkin waktunya pelebaran sampai mentok ya sini Pak ya. Lebaran dia ini sampai sini nanti umur 13. Oke, mungkin kandang atas Mas Kita ya. lanjut atas Cukup Mas. ya kandang bawah ya. Oke. Top banget. Tirai-tirainya mungkin tinggal ini ya peremajaan. Iya. Ih, Inletnya ini belum. inletnya tadi saya intip Mas. Oke. Coba intip Kita inletnya sebelah- dulu Mas. sebelum kita naik ke atas. Sebelum naik kita atas kita lihat inletnya. Pemasangannya dengan rangka besi. Besi siku. Oh. Kayaknya nggak perlu besi banyak sih. Ini Mas. Iya enggak banyak. Besi sini aja. Iya. Bagian ujung dan ujung. Ini penggapitnya ini Pak. Ada. Tapi besinya yang tebel Pak ya. Tebel sama ininya yang tebel. Oh, platnya ya. Oh, Nah, oh, apa namanya itu? aduh lupa saya ini talang air. Ini namanya Oh, ini talang airnya Pak ya? khusus talang air. Got apa ya Mas? Gater. Betul. Kalau bahasa Inggrisnya got. Iya toh. Apa pokoknya saluran air lah. Cuma Bahasa ini Inggrisnya yang gater, gede gater. Mas, yang gede. yang gede. Kalau kita kan yang agak ukuran sama kayak talangnya yang pipa itu kan. Iya Tapi yang betul. besi, cuma kalau ini kan yang lebar. Ini perlu ditiru Ditiru. juga. Ini Sangat juga. rapi pemasangannya. Antara jarak di sini itu dikasih talang. Sekitar ini 50 cm ada 40 cm Pak. Pokoknya menyesuaikan aja. 40 cm. Menyesuaikan aja. Dan 40 cm. ini untuk pompanya pakai Shimizu. Yang lama ini jenis lama ini. Iya, jenis sama. Iya ya, Tapi tapi dia udah tergabung sama Temtron sana. Oh, Temtron. iya. Oh ya sudah S153. gabung sama Temtron. Oh, jadi ini kan ada radarnya ini Pak ya? Iya. Oh iya ya, oke. Kan enggak dia nyala sesuai kebutuhan Temtron sana. Betul. Jadi mau suhunya berapa, kalau mati sendiri. Kalau ketika suhunya luar agak panas, Ya, otomatis dia nyala. betul. Ini Mas kalau siang nggak pakai lampu ternyata di luar pakai Ini. plastik Mas. Ada jendelanya. Kalau sekarang kita pakai terpal putih Mas. Kalau ini Loh. lebih ke kayak Nanti fiber kita ya Pak ya? bisa upgrade-nya ke situ nanti. Mas. Oh iya. Ini ngomong-ngomong kita pin masuk dari samping Dari- atau sana Mas? Sana aja Pak, Pak. depan aja ya. Dari Depan aja ya. Nah, Oke, lanjut kita teman-teman. lanjut ke Untuk kandang atas. endnya juga ada di taruh sebelah gini. Pokoknya serba rapi lah. Rapi. Mungkin kalau kandang baru habis selesai ini ya rapi. Makanya salah satu proyeksi kandang terkonsep ya di kandangnya Pak Andrit. Betul. Tulungagung. Enggak kok besar-besar Mas, tapi Konsepnya mana? ya konsepnya saya suka. Ini. Mulai dari tempat tidur ABK kamu ya pasti nyaman ini. Gensetnya juga pasti yang silent kan gitu. Yang silen apa Mas ini mereknya Mas? Susu sama kayak Sama. ini, tidak. Oh ya, mereknya Isuzu. Oke, lanjut Nggak Mas. nanggung-nanggung. Ke atas. Kita naik ke kandang atas Mas. Ya.
Nah, di dalam sini ini berarti ini untuk tempat tidur ABK di atas, makanya intip. Masuk aja. Nah, Intip. ini ABK-nya jadi bisa ngintip kalau ada masalah dengan kelistrikan. Nah, ini loh, Mas. Oh, gini. Jadi ini ruangan tidur Kasih ABK kaca. langsung menuju Lihat kandang. sudut pandang Anda. Mantap. Mantap. Nih. Ini Kalau saya suka, Mas. Kalau nggak di Tulungagung tempatnya Pak Andri nggak ada yang kayak gini, Mas. Saya berulang kali mengucapkan saya suka kebersihan kandang ini. Saya benar-benar suka. Ini Kak, inlet ya, masih dibuka satu Masih pojok, tutup. Mas. Satu sama kanan kiri. Oh, 2 meter aja. ya, dibuka kanan kiri, Pak ya. Untuk kecepatannya angin biar maksimal. Kan cuman butuh sirkulasi aja yang Ya, berjalan. Betul. Saya lihat ini mungkin belum dibalik atau apa ya? Barusan Skamnya. dibalik kalau ini, Mas, malah. Barusan dibalik. Barusan dibalik. Mantap juga ayamnya, Mas. Kelihatan sehat. Mudah-mudahan lah, Mas, mumpung harganya bagus, Amin. performanya bagus, nanti hasil dari sini bisa buat bangun kandang lagi ya, Pak Andre. Amin. Karena proyeksi populasi Pak Andre, target ketika nanti terpenuhi itu populasi berapa puluh ribu rencananya Pak Andre itu? Saya sekarang itu kan hampir 60.000. Sebenarnya udah cukup saya. Sekarang 60 ya. Oh. Cukup, Pak ya. Cukup. Apakah Nggak ada nambah pengembangan lagi, Pak? Cukup dah. Cukup. Karena kan 4 kandang ini kan kandang B, sana A, B, yang di Sendang sana 1C sama D. Itu yang C satu nanti yang di-upgrade itu. Oh, yang C yang udah ada cerobongnya itu. Ya, Oh, betul. ya. Masan ngomong-ngomong, Kandang. kandangnya Pak Andri ini sering dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswa adik-adik Ya, betul. tingkat loh, Mas. Dari peternakan Malang atau mana ya? Dari Dinas Peternak Malang ya, Mas. Dinas Peternak Oh, kerjasama mahasiswa sama Malang. Luar kampus biasa. di Malang. Lah, tadi rencana kita itu ke sini memang ingin kolaborasi menyampaikan dari teman-teman apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman Betul. perkuliahan khususnya di dunia peternakan seperti apa. Cuma karena Waktu ada waktu kita yang harus membagi dan rencana yang sesi kedua dan ternyata difokuskan acara di sini tadi yang sesi pertama kita siapa ya. Mudah-mudahan ada lain waktu nanti kita bisa kolaborasi terus dengan Pak Andre. Seperti itu. Banyak alasan sih mungkin saya lihat ya nih kan kenapa kok mahasiswa saya sering kesini. Betul. Sudah berapa kali Pak mahasiswa kesini? Kalau anak sekolah setingkat SMK itu setiap tahun itu pasti Pasti kesini, ada. Kalau Sini, mahasiswa Pak? itu udah Ya. berapa kali sini. Kayak PKL gitu Pak berarti Pak ya. Kesini 5 bulan sampai 4 bulan. Ah, mantap. Jadi sama-sama menguntungkan Pak ya. Mereka Betul. butuh ilmu di sini, Betul. yang punya kandang terbantu tenaganya dengan Iya. anak-anak PKL itu. Mantap. Simbiosis mutualisme terjadi. di situ. Mudah-mudahan seterusnya Mas kayak Betul. gini Amin, amin. menjembatani adik-adik kita yang butuh ilmu ya. Betul. Ilmu semakin diberikan, semakin bertambah, nggak akan Betul. berkurang Mas. Nah, Ya, makanya kan amin. kita di channel Konam Sensei itu kita selalu membagikan ilmu. Lah kebetulan di tempatnya Pak Andri itu kan kadang itu ada ternak itu yang tidak mau menerima adanya tamu kunjungan Pak seperti itulah. Kebetulan di tempatnya Pak Andri itu orangnya welcome. Nanti makanya untuk teman-teman lain kalau ada dari sekolah lain ingin PKL atau apa nanti bisa Pak ya. Boleh, silakan. Punya. Langsung kita kontak ke Pak langsung Andre. kita kontak Pak Andri. Makanya untuk teman-teman semua pantau terus channel Konam Sensei, channel berbagi ilmu seputar peternakan. Kita akan sajikan pengembangan di seputar dunia peternakan. Akan kita sajikan semua di channel kita seperti itu Mas. Sebelum ini Mas menutup sesi kita, ilmu-ilmu apalagi tentang seputar manajemen yuk kita ulas Pak kupas Andre semua. nih, kupas Oh terus. Pak Andri ya, Andre ilmunya dari Pak mumpung di Andri sini ya. Oh, oke. Jangan sampai kelewatan. Kalau dari tadi kita ngobrol Mas, ngobrol hanya kita aja. Ini harus Pak Andre Harus yang kita itu ya. mohon maaf Pak, Pak. terjun di dunia peternakan mulai tahun berapa Pak? Saya di dunia peternakan mulai tahun 2017. 2017. Saya pertama kali bikin kandang itu populasi kecil, tapi saya lihat kok hasilnya menjanjikan. Saya bikin lagi kandang yang nomor 2. Nomor 2. Berarti yang ini kandang yang kedua ya? Yang kedua. Yang kedua. Yang pertama berarti yang sebelah timur, blok sebelah selatan. kandang yang A itu. Betul. Itu. Terus habis ini lanjut beli yang kemarin kita kunjungi itu. Betul, yang di Sendang itu di Krosok. Iya. Jadi sejarahnya dari 2017 memang. Ya belum terlalu lama ya kalau kita ngomong beliau. Cuma dari 2017 ke 2022 capaiannya Pak Andri udah seperti ini dan diikuti dengan manajemen kandang dan penataan kandang yang tepat itu menjadikan dunia peternakan yang dulu itu mindsetnya teman-teman itu terkenal jorok, kumuh dan lain sebagainya ini terbantahkan di kandangnya Pak Andre ini. Saya Makanya merasa ini bukan saya nggak berada di kandang. ya betul.
Ya kayak kita wisata gitu kan Mas ya. Wisata yang menyenangkan, mudah-mudahan ini menjadi standar khusus Buat teman-teman lainnya. Standar kedepannya buat peternakan Mas. Betul. Kandang itu ya yang pertama memang kebersihannya. Yang dilihat dari masyarakat kandang itu bau, lalat dan sebagainya, di Pak Andre enggak ada. Betul. Lalat enggak ada satupun. Saya ngomong gitu enggak ada satupun. Benar Mas. Dari itu adik-adik kita ke sini dari mahasiswa Malang maupun Enggak anak-anak. salah, ya, Mas. Enggak salah sekali. Emang tidak salah pilih ya. Tidak salah pilih kandangnya Pak Andre itu. Bukan kok kandang besar kok ini. Ini mengajarkan buat adik-adik kita bagaimana cara beternak dengan nyaman. Nyaman, betul. Bersih. Terkonsep juga. Lingkungan pun juga dipertimbangkan. Pertimbangkan begitu. Jadi aspek-aspek ini benar-benar harus ada standar. Ya, menjadi pertimbangan juga, Mas. Kemudian manajemen apa lagi yang diterapkan kandangnya Pak Andre ini? Ya, kalau kita lihat dari kandang udah sangat-sangat standar meskipun belum amplop, Mas ya. Ya. Belum amplop, tapi kan dari ketika bangun dulu udah ada kayak itu, Mas. Cahaya pencahayaan, jadi untuk menghemat listrik udah tertata kan gitu. Kalau amplop kan memang perkembangannya di 2017 itu memang belum masuk ya. Belum ada. Karena di sekitar 2020 ke atas, Pak. Betul. Itu baru ada konsep sistem amplop kan gitu. Saya rasa manajemen pokok sampai ayam sebagus ini kira-kira, ayo Mas. Ya kalau ini ya kuncinya tetap di manajemen ya, Pak, ya? Ya, manajemen kandangnya, brooding, umur 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu full brooding ya? Iya. Terus untuk sistem pelebaran, Pak? Pelebaran kita lihat perkembangan, kalau 2 hari sekali itu perkembangannya mulai meningkat ya kita lebarkan. Kita ngikutin. Iya, kita ngikutin. Cepet Mas ya. Cepet ya, betul. Tapi yang pertama memang apa tadi? Broodingnya Mas. Broodingnya betul. Kunci utama di brooding. 1 hari pertama sampai 1 minggu itu harus broodingnya benar-benar kita siapkan, dimaksimalkan hasilnya maksimal. Mulai dari suhu kita perhatikan itu. Terus kecepatan angin untuk oksigennya kan, ya betul, ketersediaan oksigen dalam kandang. Tapi ini semua tertata otomatis semua, Pak ya? Otomatis, sudah pakai Temtron saya di belakang. Jadi otomatis tersistem, termasuk juga seldeknya pun juga ketika suhu dalam luar ruangan itu sangat panas otomatis nyala itu ya? Iya, nyala. Itu yang menjadikan kenapa populasi 17.000 2 ABK ada sudah cukup. Jadi sistemnya mendukung, ABK-nya itu tinggal mengontrol, tugas utamanya mungkin hanya membalik sekam dan juga memberi makan ayam. Dan juga minumnya, mengontrol nipel karena sering sumbat ketika habis pemberian vitamin kan mungkin seperti itu. Yang jelas faktor utama dari Pak Andre itu ilmunya brooding harus maksimal. Betul. Nah, selanjutnya tinggal ngikutin. Nah, kalau broodingnya gagal, ya otomatis gagal juga. Karena kuncinya di situ penyerapan kuning telur itu kan, Pak. Betul. Itu aja pokoknya terapin teman-teman Nusantara brooding maksimal. Insya Allah jadi. Amin. Dan untuk teman-teman kita sampaikan karena momen-momen di bulan-bulan ini itu memang kondisi prediksi harga ayam berdaging masih stabil di harga tinggi, Pak ya. Terus maksimalkan pacu hasil kandang itu secara maksimal agar teman-teman ini momentum ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil untuk pengembangan dan juga untuk mungkin safety untuk keuangan seperti itu. Ya, sebelumnya kita lihat ke sana, Mas. Saya penasaran di sistem tandon yang 2 itu loh, Mas. Kita lihat kalau teman-teman cuma pakai kayu. Oh iya. Itu juga tambahan betul. Durasinya kira-kira 20 menit. Oke. Buat menyampaikan ilmu-ilmu yang baik buat peternak hebat Nusantara. Nah, di sini kan kalau teman-teman biasanya cuma kayu kan gitu, Mas ya. Nah, ini dibuatkan las besi apa, Pak, ini namanya, Pak? Besi pipa. Besi pipa. Lah, ini bisa dihitungkan teman-teman. Efisien ini enggak sampai 500.000 loh, Pak, habisnya ya. Betul. Enggak sampai. Ringan. Mungkin dua besi. Nah, dan menjadi kunci utama teman-teman tetap di filter kan. Filter memang harus ada. Filter itu harus dibersihkan. Ini masih saya bersihkan. Masih bersihkan. Ini tandon berarti atas bawah, Pak ya, 2 ini? Atas bawah, yang satu bawah, yang satu atas. Jadi untuk pengisian ini aja pengobatan. Jadi kalau pengobatan kita tutup dulu ini, baru obatnya habis nanti kita isi air biasa. Gitu. Iya. Jadi kita bisa kontrol, bisa tahu berapa konsumsi untuk ayam per harinya. Nah,
Itu penting Pak ya. Penting. Per hari jumlah Jumlah populasi berapa, butuh berapa asupan minuman, obat. Obatnya itu berapa gram. Nah, kalau ini kan bisa, ini kan 250 liter. Untuk Jadi ayam gampangnya. sekitar separuh berarti 17, sekitar ayam berapa berarti? 8.500. Nah, ini saya jadi keinget Mas. Jadi teman-teman itu kan biasanya kalau tandon ini tidak dipertimbangkan. Biasanya hanya pakai timba yang kecil itu Pak Andri. Ya. Nah, untuk timba yang kecil untuk obat. Sedangkan populasinya berapa? Populasi 6.000. Kalau pakai timba kecil otomatis semua belum minum obat itu kan udah habis. Nah, kadang-kadang teman tidak mempertimbangkan. Makanya di kandangnya Pak Andri ini dengan tandon satu ini 250 untuk ayam 8.500 ketika pemberian vitamin udah merata Pak ya, tercukupi. Nah, itu untuk kepentingan teman-teman lainnya. Ini kan dari Pokpan kan? Ya, betul. Obatnya apa saja sih? Ya, tetap kita di 2018 kan pakai itu, Mas. From Osan. Nah, ini Nob Stress. Ini Pak yang menjadi andalan dulu. Andalan dari Pokpan ini. Nob Stress kandungannya elektrolit. Vitaci, ya sederhana aja lah. Yang ngikut kantor, standarnya kantor. Desinfektannya juga ini sama. Ya. Ganti-ganti tapi sekarang Biosit yang nggak ada. Biosit. Betul, biosit. Sekarang pakai biosit. Itu yang lama itu. Yang lama ini pakai biosit. Dulu itu pakai yang hijau itu Mas, kita apa ya? Vitamin cair yang hijau itu. Mudah larut. Nah, pakai itulah. Mungkin seperti itu Mas. Ada mungkin kesan-kesan Pak Andri yang ingin disampaikan ke teman-teman Pak. Nah, Pak, mungkin terakhir untuk kita menutup video ini, semangat yang diberikan untuk teman-teman ketika kita ingin membangun kandang ataupun sudah jalan di kandang itu apa? Mungkin saran dari Pak Andri. Intinya kalau kita mau berusaha, yang pertama kita harus fokus. Nah, fokus. Yang kedua, telaten, cermat. Yang ketiga, kita harus manajemen kandang harus kita perhatikan untuk hasil kedepannya supaya lebih maksimal dan bagus. Betul. Kalau kemitraan kita nggak mau ngitung apakah kita nanti harga naik turun. Yang penting kita Itu nomor sekian Pak ya. Yang penting hasilnya, yang dulu penting performa hasilnya kita bagus, gitu. perform kita bagus. Insya Allah kita bisa Mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, mantap. Itu aja. Terima kasih Pak Andri masukannya. Oke, itu dari teman-teman semua semangat aura positif yang diberikan Pak Andri kepada teman-teman terkait di manajemen kandang seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu Mas ya. Video kita di kandangnya Pak Andri. Kita salam-salam dulu ke teman-teman. Gimana Mas? Kita salam dulu. Ya dong. Oke, salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Andri. Terima kasih ilmunya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Amin.